Hai semua, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin hampas puding. Untuk yang mau tahu, tonton terus videonya hingga habis ya. Di sini aku pakai 1 bungkus puding susu rasa vanila. Kemudian aku tambahkan 250 ml air yang sudah dicampurkan dengan 1 bungkus susu kental manis. Jadi untuk membuat susu puding ini kita memerlukan 500 ml air. Tapi aku bagi dua ya teman-teman. Jadi 250 ml-nya aku campurkan dengan susu kental manis, dan 250 ml-nya lagi akan aku campurkan dengan santan. Ini akan aku aduk dulu sampai tercampur rata dengan kondisi kompor masih mati ya, atau belum menyala. Ini akan aku aduk terus sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggerindil. Nah, kalau udah tercampur rata, langsung aja aku mau tambahkan 250 ml air santan. Aku pakai santan instan ya teman-teman. Jadi aku larutkan dengan 250 ml air putih. Lanjut aku mau tambahkan santannya ke dalam puding yang sudah dilarutkan dengan air susu tadi. Diaduk lagi sampai tercampur rata dan tunggu sampai pudingnya matang. Nah, ini pudingnya udah matang ya. Langsung aja kita matikan kompornya dan langsung masukkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Ini cetakannya emang kecil tapi cukup untuk 2 bungkus puding. Jadi untuk layer pertama aku bikin puding vanilla Oreo, dan layer keduanya aku bikin puding coklat. Sebelum dimasukkan ke dalam pudingnya, aku hancurkan dulu Oreonya, lalu aku masukkan ke dalam puding vanilla. Jadi puding ini aku buat sebelum lebaran ya teman-teman. Tapi aku mager banget mau ngedit videonya dan baru sempat sekarang, ya nggak apa-apa sih ya. Ini tuh simple banget bikinnya, gampang. Bahan-bahannya pun nggak banyak-banyak ya. Tapi rasanya tuh enak banget. Bahkan lebih enak daripada kita beli di luaran. Nah, kalau udah selesai semua dimasukin Oreonya, ini kita tekan-tekan ke bawah ya, supaya Oreonya masuk ke dalam dan tidak mengambang. Jadi untuk puding susu vanilla Oreonya ini bakalan jadi layer pertama. Kalau udah selesai, kita sisihkan aja dan diamkan sampai pudingnya ngeset. Nah, ini pudingnya udah ngeset ya teman-teman, tapi masih agak lembek. Jadi ini biar gampang untuk ditimpa layer kedua, biar nanti layer keduanya bisa nempel. Sebelum ditimpa pakai layer kedua, ini jangan lupa ditusuk-tusuk dulu ya pakai garpu, supaya nanti dia bisa nempel. Nah, ini aku lanjut untuk bikin layer kedua. Untuk layer keduanya aku pakai puding coklat Belgian. Untuk puding coklat Belgian ini rasanya lebih nyoklat banget ya teman-teman. Jadi aku nggak nambahin apa-apa lagi. Cukup tambahkan 300 ml air putih. Jadi puding coklat Belgian ini lebih sedikit kebutuhan airnya daripada puding susu vanilla. Sebelum dimasak dipastikan sudah tercampur rata. Jadi ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Sambil menunggu pudingnya matang, kita aduk-aduk terus aja supaya bagian bawahnya tuh nggak gosong. Nah, ini pudingnya udah matang, langsung aja kita matikan kompor dan masukkan ke dalam loyang yang sudah berisi puding sebelumnya. Tuangkan sedikit demi sedikit supaya tidak tercampur dengan puding sebelumnya ya, karena puding sebelumnya ini sebenarnya belum ngeset banget. Nah, kalau udah selesai kita tunggu pudingnya sampai benar-benar ngeset. Nah, ini pudingnya udah ngeset dan mau aku langsung pindahkan ke wadah yang sudah aku siapkan.
Nah ini dia pudingnya, cantik banget hasilnya. Kalau makan puding enaknya dingin-dingin ya, jadi sebaiknya sebelum dimakan masukin dulu ke dalam kulkas. Supaya tampilan lebih cantik, aku mau hias dulu pakai pita ya teman-teman. Untuk tutorial pitanya sebenarnya banyak ya di YouTube. Jadi kalau kalian mau lebih menarik lagi atau lebih rame lagi, itu bisa lihat aja di tutorial YouTube. Kalau kalian mau bagi-bagi saudara, tetangga, atau temen, ini bisa banget ya teman-teman. Rasanya tuh dijamin udah pasti enak. Dan modalnya juga nggak terlalu banyak, bahannya juga nggak ribet, simple banget, dan juga kalian bisa berkreasi sendiri. Ini sebenarnya mitainnya tuh emang gampang-gampang susah ya, tapi emang dibutuhkan kesabaran. Ini nanti dimakannya bisa pakai fly juga ya, jadi aku udah siapin juga flaknya. Fly-nya nanti bisa dimasukkan ke dalam botol. Tapi untuk fly-nya aku pakai yang instan ya teman-teman. Jadi nanti tinggal diseduh aja pakai air hangat. Dan aku juga sudah menyiapkan botol kecil ya untuk fly-nya nanti. Sebenarnya puding ini aku terinspirasi dari puding Holland Bakery ya teman-teman. Tapi menurutku puding Holland Bakery itu teksturnya lebih padat dan juga lebih keras gitu. Tapi kembali lagi sama selera masing-masing ya teman-teman. Kebetulan aku lebih suka puding yang rasanya tuh lembut. Jadi puding ini menurutku udah pas banget dan cocok banget di lidahku. Puding ini rasanya tuh padat tapi tetap lembut dan rasanya tuh nggak terlalu manis gitu ya, jadi pas banget lidah. Jadi saranku buat kalian yang mau bagi-bagi juga ke keluarga, kerabat, atau pacar, itu boleh banget coba bikin puding ini juga. Dijamin pasti kalian juga suka. Supaya tampilan lebih cantik dan menarik, aku udah siapin juga hang tag lebarannya. Nah ini udah selesai dipitain. Gimana menurut kalian? Tampilannya cantik kan? Dan pastinya nggak malu-maluin, cocok buat hampers lebaran. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan tunggu video-videoku berikutnya. Bye-bye!